tidak seperti kita berkomunikasi dengan kawan sebaya kita. Kalau kita berkomunikasi dengan kawan sebaya kita itu mudah, tapi dengan anak-anak itu kadang ukuran bahasanya belum, atau apa yang dia sebutkan kadang tidak kita mengerti. Nah, jadi dalam berkomunikasi ini dengan anak banyak hal yang harus kita perhatikan. Dalam berkomunikasi ini ada beberapa keterampilan yang harus kita miliki, yaitu keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan membaca. Iya. Saya dari KB Hanakit yang berada di Jalan Veteran Gang Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan gizi, praktik pengasuhan dan stimulasi bagi anak usia 0 sampai 2 tahun. Untuk bahasannya, kesehatan anak usia dini, stunting, pengertian, ciri penyebab, dampak efektif dan mitigatif gizi anak usia dini, pengasuhan dan stimulasi positif preventif stunting 0 sampai 2 tahun. Konsep kesehatan adalah keadaan baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Itu diambil dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Ciri-ciri anak sehat. Ciri-ciri anak sehat itu yang pertama, giginya bersih, gusinya merah muda. Ada juga dia bergerak aktif, bicara lancar sesuai dengan usia. Tidurnya nyenyak, nafsu makan baik, BAB teratur, fokus, reaksi, perhatian, berkembang. Ini ada lagi, berat badan dan tinggi badan sesuai usia, rambut berkilau dan sehat, postur tubuh tegap dan otot padat, kuku dan kulit sehat, wajah ceria, mata bening, bibir yang sehat. Kesehatan sekolah. Yang pertama, kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat, sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat. Terima kasih ya, Pak. Saya ada nama saya Kares dari tahun 2009. Saat ini saya ada beberapa program itu, program semester, program mingguan, program harian. Jadi khusus hari ini saya menjelaskan bagaimana membuat program harian, karena tiap hari dibutuhkan dalam beri arahan buat persiapan untuk pembelajaran kita hari-hari berikutnya. Saya mau membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Sekarang, apa itu tumbuh dan apa itu berkembang? Tumbuh itu dapat kita artikan, yang pertama itu perubahan dalam jumlah atau ukuran tubuh pada manusia. Pertumbuhan itu juga dapat diukur. Pertumbuhan juga termasuk ke dalam berat badan, tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, dan pengukuran lingkar lengan. Perkembangan dan dapat juga kita artikan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, pola yang teratur dan dapat diramalkan.
intelektual, sosial, dan emosional. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan dapat kita contohkan. Di sini dapat kita lihat gambar contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, bertambahnya tinggi badan, penggantian gigi susu menjadi gigi dewasa, bertambahnya diameter lingkar kepala dan sebagainya, itu termasuk ke dalam pertumbuhan. Dan contoh berbicara, bertambahnya kualitas pengucapan kosakata baru semakin jelas dalam Baik. Yaitu kita menjelaskan di sini tujuannya adalah satu, konsep dasar bermain, metode pengembangan kegiatan anak. Metode pengembangan kegiatan main anak, jenis-jenis kegiatan bermain anak, dan alat permainan edukatif dan penataan lingkungan main. Terus itu konsep dasar bermain ialah apa pendapat Anda? Ayo, apakah belajar seraya bermain atau bermain seraya belajar? Bermain dengan media nomor 3 adalah apa itu bermain? Apa itu bermain? Bermain itu adalah menurut ya sabar ya. Menurut Christian Piaget, yaitu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Menurut Vygotsky, kegiatan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan bahasa melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Menurut Plato, media untuk meningkatkan keterampilan dan